Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, keyakinan akan hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Terjadinya kiamat adalah pasti dan terdapat berbagai tanda yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menandakan akan terjadinya kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat seperti disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu munculnya Imam Mahdi hingga turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Berikut ini 8 tanda kiamat menurut Islam yang dilansir dari berbagai sumber. 8 tanda kiamat menurut Islam. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat. Kemunculannya di dunia untuk membinasakan kezaliman dan ketidakadilan yang merajalela di akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Munculnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Dajjal adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat besar. Tidak ada seorang nabi pun, kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat dalam Islam adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. 4. Munculnya kaum Yajuj dan Majuj. Tanda akan datangnya hari kiamat selanjutnya adalah munculnya Yajuj dan Majuj. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi mengenai Yajuj dan Majuj sebagai kaum yang akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Matahari terbit dari sebelah barat. Salah satu pertanda datangnya kiamat adalah matahari yang akan terbit dari arah barat. Saat itu, semua amal ibadah akan dihentikan dan pintu untuk bertaubat akan tertutup. Fenomena terbitnya matahari dari arah barat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu, yang lainnya pun segera terjadi. 6. Munculnya binatang melata. Munculnya binatang melata, atau yang disebut dengan dabah, disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari sebelah barat, yang juga menyebutkan tentang kemunculan binatang melata. Namun urutan kejadiannya tidak diketahui. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari arah barat yang akan terjadi lebih dulu? 7. Turunnya asap. Salah satu datangnya kiamat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah munculnya asap atau dukhan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. 8. Hancurnya Ka'bah. Tanda terakhir terjadinya hari kiamat adalah
kehancuran Ka'bah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ka'bah akan diruntuhkan oleh Dzulsuwaiqatain dari Habasyah. Kehancuran Ka'bah dianggap sebagai tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. 3 ciri-ciri hewan yang muncul sebagai tanda kiamat. Dunia sudah menua dan menunjukkan tanda-tanda bumi ini mengalami perubahan, seperti banyaknya bencana alam. Banyak orang, termasuk yang berpegang pada ajaran Islam, menganggap peristiwa ini adalah pertanda dekatnya kiamat. Makhluk-makhluk yang muncul sebagai tanda akan datangnya hari kiamat sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda, terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabbah hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Yajuj dan Majuj. H.R. Ahmad, Abu Daud, dan di Syahih kan Shu'aib al-Arnauth. Selain itu terdapat hewan yang akan muncul ketika akan datangnya hari kiamat. Menurut Al-Quran dan hadis hewan tersebut memiliki ciri-ciri seperti 1. Hewan-hewan yang memiliki tubuh yang sangat besar. 2. Hewan yang memiliki tanduk serta berambut lebat. 3. Hewan yang dianggap pertanda kiamat memiliki bulu. Hewan yang memiliki ciri tersebut telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang telah diriwayatkan dalam H.R. Nuaim bin Hamad, dalam Al-Fitan dan Said bin Mansur. Hewan melata yang memiliki rambut tebal dan berbulu, serta mempunyai 4 tanduk, keluar dari Danau Tihamah. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan utama. Dabbah. Secara harfiah, dabbah adalah jenis binatang melata yang dapat berbicara. Binatang melata ini juga biasa disebut dengan dabbatul ard. Ketika dabbah muncul, banyak yang tidak akan menyadarinya, sebab kemunculannya berada di wilayah pedalaman. Kemudian dabbah memiliki ciri berambut dan berbulu dengan banyak warna, 4 kaki dan berwajah manusia menurut Ibnu Abbas. Kemunculan dabbah telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi dabbah yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Ciri-ciri dabbah. Dalam perspektif Islam, hewan ini bertubuh sangat besar dan bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dabbah dengan kemampuan berbicara seperti cercaan dan peringatan kepada manusia sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Yang artinya, mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kami dapat bicara, pasti juga dapat menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Qais Fushilat 21. Banyak dari riwayat yang mendeskripsikan ciri-ciri dabbah, seperti Ibnu Abbas pernah mengatakan, hewan melata itu berbulu, berkaki 4, muncul dari salah satu lembah Tihamah. Sementara Abdullah bin Amr menyebutkan hewan itu akan muncul dari tanah retak yang berada di Bukit Syafa dan mempunyai kemampuan berlari yang kencang seperti kuda balap. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, binatang melata tersebut mempunyai bulu yang beraneka ragam, memiliki tanduk dan jarak antara satu ujung tanduk ke ujung tanduk lainnya sama dengan jarak 1 farsakh, ukuran yang besar. Ibnu Abbas menambahkan, dabbatul memiliki bentuk seperti tombak yang sangat besar. Tugas dabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan dabbah untuk memberikan tanda kepada orang mukmin dan kafir, serta memberi peringatan kepada umat muslim untuk terus meningkatkan iman yang akan menjadikannya golongan orang-orang mukmin. Seperti yang sudah diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Harfur Imam Ahmad dan Tirmidzi, seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan tanda cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir Affan.
Nah, salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya, serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Perhatikan karakteristik atau ciri-ciri dabah sebagaimana diungkap Dery Andika dalam penelitiannya. Ada 6 ciri-ciri dabah yang dijuluki sebagai binatang akhir zaman. 1. Binatang yang hidup di laut. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dabbah adalah memiliki makna sebagai makhluk hidup yang melata di bumi, khususnya binatang laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan binatang melata tersebut dari bumi untuk berbicara kepada manusia dan mengingatkan mereka bahwa sebagian besar manusia tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Binatang melata ini diberi nama jassasah. 2. Berbulu halus dan panjang, kakinya 60 hasta. Hewan dabah tersebut memiliki bulu yang halus, memiliki kaki, dan memiliki panjang sekitar 60 hasta. Ciri-ciri ini memberikan gambaran fisik tentang bagaimana dabah terlihat. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dabah disebut sebagai al-jassasah. Pendapat ini memberikan nama khusus untuk hewan tersebut dan menambahkan dimensi keidentikan dalam mengenali dabah di masa depan. 3. Memiliki 4 kaki dan bersayap. Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan dabah adalah hewan yang memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang mencapai 60 hasta dan tingginya mencapai awan, sementara jarak antara kedua tanduknya setara dengan perjalanan 1 farsakh. Dabah juga memiliki 2 bentuk, dengan 4 kaki yang dilengkapi bulu panjang yang menyerupai burung, serta memiliki 2 sayap. Ciri-ciri ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dimensi fisik dan penampilan dabah yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. 4. Kepala, mata, telinga, tanduk, dada, dan warnanya berbeda. Dalam riwayat dari Ibnu Juraij, bentuk fisik dabah adalah kepalanya menyerupai kepala banteng, matanya menyerupai mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa, dadanya menyerupai dada singa, warnanya menyerupai warna harimau, kukunya menyerupai kuku sapi betina, ekornya menyerupai ekor domba, dan telapak kakinya menyerupai telapak unta. 5. Masuk kategori reptil. Dalam surat An-Naml ayat 82, terdapat penjelasan mengenai karakteristik dan bentuk dabbah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada bentuk yang konkret yang dapat dibuktikan, ayat tersebut memberikan gambaran dabbah al-ard merupakan hewan melata atau reptil yang berbeda dengan makhluk-makhluk normal pada umumnya. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik sebagai penutup tubuh. Mereka adalah hewan melata. Tubuh reptil dilindungi oleh sisik yang terbentuk dari keratin, baik berbentuk rata maupun berduri. Sisik tersebut memiliki fungsi penting, yaitu mengatur sirkulasi air untuk mencegah dehidrasi ketika reptil berada jauh dari perairan. Demikian, meskipun bentuk sebenarnya dari dabbah belum dapat dipastikan, ayat tersebut menggambarkan bahwa dabbah al-ard memiliki karakteristik yang mirip dengan reptil. Ini sejenis hewan melata yang memiliki tubuh tertutup oleh sisik sebagai perlindungan. 6. Memiliki semua warna. Dalam buku berjudul Tanda Kiamat Besar, Ibnu Abbas mengungkapkan dabbah memiliki semua warna hewan yang ada dan mempunyai karakteristik yang mencakup karakter setiap umat. Salah satu karakteristiknya adalah kemampuannya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Itu artinya dabbah dapat berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti yang diterjemahkan oleh Mahir Ahmad Asy-Syufi. Demikian pembahasan kali ini tentang makhluk dabbah yang akan muncul di akhir zaman sebelum kiamat besar tiba. Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di kolom komentar.